Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa adalah teknik analisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa. Dan titrasi asam basa juga sering disebut sebagai reaksi netralisasi atau penetralan asam basa, di mana asam dan basa direaksikan dan akan mengalami reaksi netralisasi membentuk garam tambah air. Dan dalam titrasi asam basa ada beberapa istilah yang akan kita temui. Yang pertama, larutan standar atau titran. Jadi larutan standar atau titran adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui, di mana larutan standar atau titran ini biasanya terdapat dalam buret, atau memang dalam titrasi asam basa larutan ini ditempatkan di dalam buret. Yang berikut titrat. Titrat adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya. Kalau titran kan sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat ini larutan yang akan dicari konsentrasinya. Dan biasanya dalam titrasi asam basa, titrat ini ditempatkan dalam Erlenmeyer. Yang berikut titik ekuivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat bereaksi sehingga mol asam akan sama dengan mol basa. Berikut titik akhir reaksi adalah titik di mana indikator itu berubah warna. Jadi terjadinya perubahan warna pada larutan yang dititrasi. Dan indikator adalah pengukur besarnya pH suatu larutan. Jadi indikator ini sebagai pengukur untuk menentukan pH suatu larutan. Dan indikator ini ada kertas lakmus, ada phenolphthalein, dan juga ada kertas indikator atau pH meter. Dan dalam titrasi asam basa, indikator yang sering digunakan adalah phenolphthalein. Jadi phenolphthalein ini akan diteteskan dalam titrat. Dan pada saat titrasi asam basa, titran akan diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam titrat yang telah dicampur atau telah dimasukkan dengan indikator. Nah, kalau sudah terjadi perubahan warna menjadi merah muda, maka disitulah titrasi akan diakhiri. Jadi ini adalah alat titrasi asam basa. Yang ini panjang ini namanya buret. Ini Erlenmeyer. Ini buret. Dalam buret ini ditempatkan atau dimasukkan titran atau larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Kalau ini Erlenmeyer, nanti dalam Erlenmeyer ini dimasukkan titrat, larutan yang belum diketahui konsentrasinya, dan ditetesi sedikit, beberapa tetes indikator phenolphthalein. Jadi ini adalah indikator phenolphthalein. Jadi nanti larutan standar akan ditetesi sedikit demi sedikit. Dan kalau sudah berubah warna menjadi seperti ini, menjadi merah muda atau merah lembayun, maka titrasi akan diakhiri. Dan di sini baru kita bisa menghitung kira-kira volume NaOH yang digunakan untuk titrasi itu berapa. Di situ baru kita bisa tentukan konsentrasi atau molaritas dari titrat. Ini kertas lakmus yang mana kita pernah gunakan untuk menguji sifat suatu larutan, itu masuk basa
atau asam. Kalau ini pH meter, ini juga untuk menguji sifat dari larutan, kira-kira pH-nya berapa. Kalau pH-nya 1 berarti dia masuk dalam asam. Kalau pH 7 netral. Kalau di atas 7 berarti dia basa. Jadi ini adalah indikator phenolphthalein. Jadi dengan adanya indikator phenolphthalein, kita bisa lihat kalau sudah terjadi perubahan warna, maka reaksi atau titrasi itu akan diakhiri. Jadi ini adalah nama-nama indikator yang sering digunakan, dan ini perubahan warna. Jadi ada timol biru, metil kuning, metil jingga, metil merah, bromthimol biru, phenolphthalein, dan timolphthalein. Jadi ini adalah perubahan-perubahan warna kalau di dalam larutan asam, di larutan basah, dan ini nama-nama pelarut yang sering digunakan. Maka kita lihat reaksi asam tambah basa akan dinetralisasi dan membentuk garam tambah air. Kita lihat contoh. Asam klorida ditambah natrium hidroksida akan membentuk natrium klorida ditambah air. Jadi HCl ini adalah asam, NaOH ini adalah basa, NaCl ini garam, dan H2O adalah air. Dan pada reaksi penetralan, jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa. Sehingga rumusnya akan menjadi, rumusnya ini, A dikali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MB. Di mana A ini adalah valensi asam atau jumlah ion H+. VA ini adalah volume asam dengan satuannya adalah mililiter atau liter, dan MA ini adalah molaritas atau konsentrasi asam dengan satuannya M besar atau molar, dan B ini adalah valensi basa atau jumlah ion OH-. VB ini adalah volume basa dan satuannya mililiter atau liter, dan MB adalah molaritas atau konsentrasi basa dengan satuannya M atau molar. Kita bisa lihat contoh. Kalau untuk menentukan valensi asam atau jumlah ion H+, lihat contoh. Kalau HCl, kita bisa lihat bahwa di sini jumlah H-nya 1. Berarti valensi asamnya itu sama dengan 1. Kalau H2SO4, kita lihat jumlah H-nya itu 2. Karena kalau kita mau buat reaksi ionisasinya akan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah di sini jumlah H+-nya itu ada 2. Maka valensi asamnya itu sama dengan 2. Dan ini H3PO4. H3PO4 kalau kita buat reaksi ionisasinya akan menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Maka di sini valensi asamnya itu sama dengan 3. Kalau untuk basa, NaOH, lihat bahwa jumlah OH- itu sama dengan 1, maka valensi basanya sama dengan 1. Sedangkan MgOH 2 kali, kalau kita buat reaksi ionisasinya nanti akan menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Nah, di sini jumlah OH-nya sama dengan 2, maka valensi basanya atau jumlah ion OH-nya sama dengan 2. Pada reaksi antara asam dan basa yang konsentrasinya sama itu
tidak selamanya menghasilkan larutan netral karena tergantung dari kekuatan dari asam dan basa tersebut. Dan salah satu cara menetralkan asam dengan basa atau sebaliknya adalah dengan melakukan titrasi. Nah, ini langkah-langkah titrasi. Yang pertama, larutan yang akan digunakan untuk menitrasi atau diteteskan dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala. Larutan buret disebut penitrasi atau larutan standar atau titran. Yang berikut larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu. Kemudian memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi atau dalam Erlenmeyer. Jadi kita masukkan beberapa indikator phenolphthalein mungkin ke dalam larutan titrat atau larutan yang terdapat dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Dan indikator yang dipakai adalah yang perubahan warnanya sekitar titik ekuivalen. Jadi pakai indikator yang mana akan terjadi perubahan warna pada titik ekuivalen. Proses titrasi yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui kran ke dalam Erlenmeyer. Dan Erlenmeyer itu digoyang-goyang sehingga larutan penitrasi dapat larut dengan larutan yang ada dalam Erlenmeyer. Jadi labu Erlenmeyer itu kita juga harus goyang-goyang supaya terjadinya reaksi atau terjadinya reaksi antara titran dengan titrat. Penambahan larutan penitrasi ke dalam Erlenmeyer dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna dalam Erlenmeyer. Dan perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Jadi kalau sudah adanya perubahan warna menjadi merah muda, maka hentikan sudah. Maka kita langsung berhenti meneteskan titran ke dalam titrat. Kemudian catat volume yang dibutuhkan larutan penitrasi dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dilakukan proses titrasi. Jadi setelah terjadi perubahan warna, kita lihat kira-kira berapa volume titran yang dikeluarkan. Supaya dari situ kita bisa tentukan konsentrasi dari titrat. Karena pada saat titrasi kita sudah ketahui volume dari titrat, kita sudah ketahui konsentrasi dari titran. Dan setelah titrasi kita peroleh volume dari titran. Dan setelah mengetahui volume, konsentrasi dari titran, dan juga volume dari titrat, dari situ kita bisa menghitung konsentrasi atau molaritas dari titrat atau labu atau larutan yang berada dalam Erlenmeyer atau larutan yang dititrasi. Kita langsung masuk ke contoh soal berdasarkan rumus yang ini. Ini rumus titrasi asam basa. Kita langsung ke contoh soal. Asam sulfat sebanyak 30 ml dititrasi dengan natrium hidroksida 0,2 molar dan ternyata memerlukan volume NaOH sebanyak 20 ml. Tentukan konsentrasi asam sulfat. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa volume dari asam sulfat itu 30 ml dan konsentrasi dari NaOH itu 0,2 molar. Dan volume dari NaOH itu 20 ml. Yang ditanya adalah konsentrasi asam sulfat. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa asam sulfat ini merupakan titrat. Sedangkan natrium hidroksida ini merupakan titran. Dan di sini kita lihat bahwa konsentrasi dari asam sulfat belum diketahui.
Nah, kita langsung masuk ke rumus. Jadi, volume asam dikali konsentrasi asam dikali jumlah valensi asam sama dengan volume basa dikali konsentrasi basa kali valensi basa. Di sini kita lihat bahwa volume dari asamnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Volumenya 30 ml dikali konsentrasinya dikali dengan jumlah valensi asam. Kita lihat bahwa valensi asamnya adalah 2, karena ini kalau kita buat reaksi ionisasinya akan menjadi 2H plus ditambah SO4 2-. Maka A-nya atau valensi asamnya itu sama dengan 2. Sama dengan volume basanya itu 20 ml dikali dengan konsentrasi asam yaitu 0,2 molar dikali dengan valensi basa itu 1. Sehingga konsentrasi asam itu sama dengan 20 ml dikali 0,2 molar dikali 1 dibagi 60 ml. Sehingga diperoleh 0,0667 molar. Soal yang berikut ini dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah data hasil percobaan titrasi asam asetat dengan NaOH 0,05 molar. Jadi kita lihat bahwa pada percobaan pertama volume dari CH3COH sampai percobaan 3 itu sama yaitu 20 ml. Yang berubah atau yang berbeda-beda adalah volume NaOH. Jadi percobaan pertama 20, percobaan kedua 19,9, dan percobaan ketiga itu 20,1. Nah, dari soal ini kita juga sudah ketahui konsentrasi dari NaOH, yaitu 0,05 molar. Jadi sini kita diminta untuk menentukan konsentrasi dari asam asetat. Nah, volume CH3COH sudah 25 ml. Dan volume rata-rata dari NaOH itu 20 ditambah 19,9 ditambah 20,1 dibagi 3 sehingga diperoleh 20 ml. Kemudian kita masuk saja dalam rumus. Jadi VA kali MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. Jadi ini volume asamnya itu 25 ml karena CH3COH. Itu adalah asam, dan basanya adalah NaOH. Jadi volume asamnya 25 ml dikali konsentrasinya dikali 1. Jadi kita lihat bahwa valensi asam dari CH3COH itu sama dengan 1. Maka di sini tulis 1 sama dengan volume basanya itu 20 ml dikali konsentrasinya itu 0,05 molar dikali dengan valensi basanya itu sama dengan 1. Sehingga MA sama dengan 20 kali 0,05 dikali 1 dibagi 25. Sehingga diperoleh 0,04 molar. Jadi konsentrasi dari CH3COOH adalah 0,04 molar. Dan untuk lebih memahami materi titrasi asam basa tentang perhitungan konsentrasi dari asam ataupun basa atau konsentrasi dari titrat, coba kalian kerjakan soal ini. Jadi soalnya untuk menentukan kadar larutan asam asetat dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 25 ml larutan asam asetat itu ditempatkan dalam sebuah Erlenmeyer. Setelah diberi 3 tetes larutan indikator phenolphthalein, larutan ini ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Ternyata larutan berubah menjadi merah muda ketika volume NaOH yang digunakan 18 ml. Tentukan kemolaran larutan asam asetat itu. Silakan dikerjakan. Jika mengalami kesulitan, silakan bertanya. Semangat selalu.